Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Huawei FreeBuds SE2, di mana ini sudah jelas ya sebagai penerus dari Huawei FreeBuds SE yang pertama. Dan harga jual TWS ini lebih murah daripada generasi pertama di 399.000. Lalu bagaimana nih mengenai kualitas dari Huawei FreeBuds SE2 dan apakah TWS ini layak untuk dibeli? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Pembahasan yang pertama, di saat kamu sudah membeli Huawei FreeBuds SE2 ini, kamu langsung aja deh download dan install aplikasi Huawei AI Live melalui browser ya, karena tidak tersedia di Play Store. Dan saya lanjut lagi ke pembahasan di sisi desain. Huawei FreeBuds SE2 membawa desain charging case-nya ini terbilang kompak dan ringan, tapi masih memberikan kesan solid saat dipegang. Finishing gloss yang dihadirkan ya memang sih membuat produk ini terlihat bagus. Hanya saja ketahanan dari goresan-goresan yang halus ini terbilang sangat disayangkan ya. Unit saya ini sudah mulai loh muncul banyak goresan-goresan halus. Huawei FreeBuds SE2 membawa desain buds berbeda dari generasi sebelumnya, yang dimana generasi sebelumnya itu menggunakan model in-ear, sementara di FreeBuds SE2 berubah menjadi semi in-ear. Untuk bobot budsnya sendiri ini benar-benar terasa ringan, jadi nggak masalah buat saya menggunakan TWS ini dalam waktu yang lama. Hanya saja ya, seperti saya bilang tadi, ini modelnya semi in-ear, terkadang itu di tengah-tengah saat saya menggunakan TWS ini pasti ada beberapa kali saya akan membenarkan posisi budsnya ini agar benar-benar audionya itu masuk langsung ke dalam telinga saya ya, sehingga saya benar-benar mendapatkan kualitas yang ataupun kualitas aslinya dari TWS ini ya. Dan semua ini bermasalah atau enggak, semuanya sih tergantung ke selera masing-masing ataupun telinga masing-masing. Kalau buat telinga saya sih ini kurang mantap aja sih ya kalau buat telinga saya. Itu, balik lagi kembali ke telinga masing-masing ya. Terus untuk koneksinya sendiri, Huawei FreeBuds SE2 sudah menyematkan Bluetooth 5.3. Selama penggunaan mengenai koneksinya ini tidak ada yang saya keluhkan. Artinya selama penggunaan saya tidak pernah menemukan koneksi terputus sesaat. Tidak ketinggalan juga pada buds sudah bersertifikasi IP54 yang memberikan ketahanan dari debu dan percikan air. Urusan navigasi menggunakan model tab ya, dan ini terbilang standar saja sih ya, tanpa ada pengaturan untuk menaikkan ataupun menurunkan volume. Memang sih melalui aplikasi Huawei AI Live bisa mengatur navigasi sesuai keinginan, tapi sangat terbatas. Misalnya nih ya, ketika saya mengaktifkan navigasi untuk pindah ke lagu sebelumnya ataupun lagu setelahnya, otomatis tidak bisa mengaktifkan navigasi untuk mempost ataupun memplay lagu yang saya dengarkan. Begitu juga sebaliknya. Buat saya sih ini hal yang sangat disayangkan. Huawei FreeBuds SE2 terbilang nyaman juga loh saat digunakan sebagai audio bermain game. Untuk mendapatkan latensi yang minim, jadi sebelum main game, kalian harus mengaktifkan low audio latency pada pengaturan melalui aplikasi AI Live. Latensinya memang masih terasa, tapi ini sudah lebih bagus lah ya, karena minimnya delay ini benar-benar terasa dibandingkan low audio latency pada posisi off. Tapi kalau digunakan menonton video di YouTube ataupun streaming film, saya tidak merasakan adanya delay walau posisi low audio latency off. Mengenai daya tahan, Huawei FreeBuds SE2 mengandalkan baterai 510 mAh pada case dan 41 mAh pada buds yang mampu menghasilkan daya tahan secara keseluruhan hingga 40 jam. Dengan rinciannya itu 9 jam pada buds dan tambahan 31 jam melalui charging case. Kalau dari pengalaman saya menggunakan TWS apapun, saya tuh nggak pernah ya menggunakan TWS itu dari khususnya pada budsnya dari kapasitas baterai 100 hingga 0% dalam waktu yang nonstop ataupun nggak berhenti ya.
Tapi dari pengalaman saya menggunakan TWS ini, misalnya itu pernah selama 4 jam 14 menit, kapasitas baterai pada buds berkurang 51% dengan penggunaan itu mendengarkan lagu pada volume maksimal, diselingi sesekali melakukan percakapan via telepon WhatsApp sekitar 15 menitan. Pernah juga saya menggunakan TWS ini sambil mendengarkan lagu, lalu saya lanjut dengan menonton satu film yang judulnya Equalizer ya pada volume maksimal. Pastinya kapasitas baterainya ini berkurang sekitar hampir 50% selama 3 jam penggunaan. Jadi buat saya sih daya tahan selama. Sebelum saya lanjut ke pembahasan terakhir ke bagian audio, ya tidak bosan juga saya mengingatkan buat kalian yang belum subscribe, ayo bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. Oke, jika sudah dilakukan, langsung aja saya lanjut lagi ke bagian audio. Nah, urusan audio, Huawei FreeBuds SE2 menyematkan dynamic driver 10 mm yang mampu menghasilkan audio yang luar biasa. Itu kalau kata Huawei. Kenyataannya bagaimana ya? Di sini seperti biasa juga ya, semua penjelasan saya ini mengenai kualitas audio murni pendapat saya yang akan saya utarakan dengan bahasa sederhana saya. Yang pertama itu mengenai power audio yang dihasilkan, buat saya sih ini termasuk kategori cukup kencang ya, masih masuk selera saya. Terus untuk posisi bassnya ini memang ini yang sedikit dikedepankan dari TWS ini, yang hasilnya, yang artinya bassnya ini bukan yang dominan banget atau yang bukan yang ngebass banget. Keuntungannya sih membuat karakter audionya ini tidak terlalu warm, jadi untuk sisi-sisi lainnya juga terdengar lebih terbuka ataupun lebih jelas ya. Dan untuk hentakan-hentakan bass atau hentakan-hentakan lagu ini bukan kategori yang deep banget. Deepnya ini kayak deep lebih ke halus lah ya. Tapi buat saya sih masih enak kok mendengarkan lagu-lagu bergenre seperti EDM, ini masih enak kok didengar. Dan untuk di sisi vokal juga ini saya suka, kalau buat saya sih sisi vokal ini terdengar jernih ya. Artikulasi vokal dalam sebuah lagu ataupun percakapan orang dalam sebuah film itu masih terdengar enak, jelas ya. Saya suka dan tidak memberikan tusukan-tusukan ke telinga saat ada lafal yang berdesis. Begitu juga untuk di sisi high-nya ini ya enak. Apalagi saat saya mendengarkan lagu-lagu yang ada petikan-petikan gitarnya tuh asli itu kayak nyaring jernih lah ya. Begitu juga dengan kayak suara-suara dari cymbal drum itu ataupun kicer-kicrik ini kayak terdengar rapi, jelas gitu. Dan ini sekali lagi saya bilang masuk kategori jernih. Dan bisa saya bilang sih Huawei FreeBuds SE2 ini terbilang TWS yang mampu menghasilkan detail audio terbilang cukup kaya, dan di bagian stereonya juga saya suka, enak. Suara-suara khususnya dalam ya film ya, suara-suara yang lebih dominan di kiri ataupun kanan itu benar-benar enak, nyaman, tidak terdengar terlalu jomplang ya perbedaannya. Benar-benar saya suka. Intinya untuk audio dari Huawei FreeBuds SE2 ini masuk kategori bagus ya buat saya. Nah, balik lagi dikarenakan model semi in-ear membuat menggunakan TWS ini kurang nyaman ya jika digunakan pada area outdoor yang terbilang ramai. Seperti yang saya pernah lakukan itu di sebuah cafe yang outdoor di pinggir jalan raya. Alhasil itu suara-suara kendaraan tetap masuk ataupun tetap bisa saya kedengaran oleh telinga saya ya. Dan pernah juga dari posisi seperti itu membuat ketika saya menonton film dialognya itu jadi kayak kurang terdengar. Nah, untuk mendapatkan audio aslinya dari TWS ini ya lebih baik gunakan TWS ini pada area indoor yang benar-benar sepi ya, supaya bisa benar-benar mendapatkan kualitas audio yang sebenarnya.
Kesimpulannya sih buat saya tetap berani bilang kalau Huawei FreeBuds SE2 ini termasuk TWS yang bagus ya. Tapi kurang cocok buat saya ya. Kalau kamu memang karakter audionya itu seperti saya, ya jelas ini bukan menjadi pilihan. Tapi kalau kamu nggak mempermasalahkan apa yang saya masalahkan, ini bisa menjadi pilihan dibeli. Khususnya buat kalian lebih senang menggunakan TWS yang semi in-ear ya. Kalau mau dibandingkan dengan kompetitornya itu apa ya? Saya akan tetap membeli kompetitornya walaupun saya sehari-hari unit yang saya gunakan itu hampir semua brand Huawei. Walaupun menambah 100.000, saya akan membeli TWS dari brand lain yang pernah saya bahas yaitu Realme Buds T300. Untuk video reviewnya itu pernah saya buat. Kalian tinggal tonton, nanti linknya ada di akhir video ya. Itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.